Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran, Kementerian Keuangan pun merilis surat edaran yang merinci pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga. Apa saja anggaran yang dipangkas dan berapa besar pemangkasan itu? Jessica Wulandari akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah serius melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Keuangan bergerak untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Kira-kira anggaran apa saja yang dipangkas dan berapa besarkah anggarannya? Berikut ulasan kami, pemirsa. Kita lihat dulu yang pertama, pemirsa, kalau Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan juga APBD tahun anggaran 2025. Penghematan anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian lembaga dan juga transfer ke daerah pada tahun anggaran 2025 dengan total sebesar 306 triliun rupiah nih pemirsa. Jadi pemirsa, untuk anggaran tersebut akan direalokasikan untuk berbagai program prioritas Kabinet Merah Putih. Untuk itu, Kementerian Keuangan pun bergerak untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Hal ini tertuang dalam surat Menteri Keuangan, yang mana efisiensi ini akan mencakup belanja operasional dan juga non-operasional di seluruh kementerian lembaga. Kira-kira apa saja sih anggaran yang diefisiensikan? Kita lihat ya pemirsa berdasarkan peraturan tersebut. Jadi pemirsa, kalau merujuk lampiran belet itu ada 16 item identifikasi rencana efisiensi. Dan yang kami rangkum dari 16 itu ini adalah 5 anggaran yang paling besar efisiensinya. Kita lihat ya pemirsa, yang pertama ada alat tulis kantor yang efisiensinya sebesar 90%. Kemudian disusul dengan percetakan dan juga souvenir yang efisiensinya mencapai 75,9%. Dilanjutkan dengan sewa gedung, lisensi aplikasi yang juga efisiensinya sebesar 61,6%. Dan juga ini nih yang paling banyak dibahas terkait dengan kegiatan seremonial, efisiensinya ini mencapai 56,9%. Nah, ini ada 5 item dan sisanya masih ada item lainnya karena totalnya ada 16 item yang rencananya akan dilakukan efisiensi. Nah, tapi pemirsa, dalam butir 2A surat tersebut, Menkyu ini menegaskan kalau penghematan anggaran kementerian lembaga di tahun 2025 ini tidak akan menyentuh belanja pegawai ataupun bantuan sosial. Nah, sekarang yang kita tanyakan, untuk apa pemangkasan anggaran tersebut? Kita lihat ya pemirsa, apa tujuan dari pemangkasan anggaran. Jadi pemirsa, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ia mengatakan kalau salah satu pemangkasan anggaran untuk digunakan pada program makan bergizi gratis. Meski demikian, ia tidak secara gamblang ya kalau mengungkapkan tambahan anggaran MBG 100 triliun rupiah ini akan sepenuhnya dari anggaran tersebut. Karena kita ketahui bersama sebelumnya anggaran MBG ini sebesar 71 triliun rupiah dan hanya disalurkan kepada 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat. Kira-kira dengan tambahan 100 triliun rupiah, target penerima manfaat juga akan meningkat menjadi 82,9 juta penerima. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga dan juga daerah ini nanti akan disalurkan untuk swasembada pangan, energi, sektor kesehatan, sehingga kualitas sumber daya manusia juga bisa meningkat. Dan kita juga akan melihat di slide selanjutnya karena sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran belanja hingga 306 triliun rupiah, kita akan lihat lebih detailnya. Karena pemirsa, pemerintah sepakat untuk memangkas anggaran dari kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan ini juga diikuti transfer ke daerah yang besarannya mencapai 50,6 triliun rupiah. Jadi artinya akan ada penyesuaian anggaran. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi jika kementerian lembaga dan juga daerah tidak segera melakukan penyesuaian? Kita lihat pemirsa, karena keterangan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, nanti akan ada proses blokir anggaran untuk menjaga anggaran-anggaran yang diefisiensikan. Dan itu akan dilakukan Kementerian Keuangan pada kementerian dan lembaga lain setelah para pimpinan kementerian lembaga ini mendapatkan persetujuan dengan DPR untuk mengefisiensikan anggarannya. Dan paling lambat usulan revisi anggaran akan berada di tanggal 14 Februari 2025.
Nah, pemirsa, kini yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan tersebut akan menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah? Kira-kira apakah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Dan apakah justru menggambarkan inkonsistensi dalam kebijakan? Karena kalau kita ingat ya pemirsa, pada akhir tahun lalu pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun. Kita lihat ya pemirsa. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.